Hai, apa kabar buat kalian semua? Sama bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb ya. Nah jadi kali ini aku akan ngebahas mengenai para pasutri juga ya Beb ya. Tepatnya adalah ciri-ciri istri yang tidak puas dengan suaminya. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi gini ya Beb ya, yang namanya para pasutri itu Beb. Nah, terkadang ada beberapa seorang istri, beberapa istri. Terkadang ada sebagian istri itu Beb, mereka itu sebenarnya nggak puas gitu dengan suaminya. Tetapi untuk menjaga perasaan suaminya, untuk menjaga biar hubungan itu tetap romantis, atau dia itu takut nanti jadi bertengkar gitu ya Beb ya, kalau kelewat jujur gitu. Nah banyak istri itu, mereka itu lebih memendam, jadi tidak berterus terang kepada suaminya Beb ya. Jadi padahal dia itu sebenarnya itu nggak puas dengan suaminya. Nah tetapi pura-pura puas ya Beb ya. Nah jika kalian mempunyai istri yang seperti ini, nah ini sebenarnya bahaya ya Beb ya. Nah jadi lebih bagus itu memang apapun yang terjadi dengan hubungan pernikahan, khususnya hubungan di atas ranjang, nah itu saling terbuka, saling jujur. Jadi biar tahu masing-masing itu di mana letak kelemahannya ya Beb ya. Jadi kalau udah tahu letak kekurangannya di sini, kelemahannya di sini, nanti kan bisa sama-sama diperbaiki ya Beb ya. Nah jadi nanti kalau udah sama-sama bisa diperbaiki, nanti sama-sama klop gitu ya. Jadi sama-sama mencapai gitu ya Beb ya. Nah itu tujuannya. Karena gini, tolak ukur dalam suatu hubungan rumah tangga, terutama di atas ranjang, nah adalah kepuasan dari masing-masing pasangan. Jadi sang suami puas gitu ya, terus sang istri juga puas. Jadi sama-sama gitu Beb, jangan timpang gitu. Sang suaminya puas, istrinya nggak puas gitu. Nah jadi kan nggak enak gitu ya Beb ya. Nah apakah ciri-cirinya? Nah yang pertama itu adalah biasanya seorang istri itu Beb, dia itu tidak bergairah dalam berhubungan. Nah bisa dikarenakan juga karena fisik gitu. Karena kalau fisiknya itu misalnya dia lagi lelah, dia lagi nggak mood gitu ya, atau mungkin dia tuh ngerasa ya setiap hubungan quick suami itu nggak pernah puasin dia gitu ya. Nah jadi dia ngerasa males gitu Beb untuk melakukan yang namanya quick ya Beb ya, dalam suatu hubungan quick. Gairah itu kan sangat penting banget kan ya. Jadi gimana kalau misalnya kita nggak bergairah, jadi kita nggak dapet yang namanya klimaks gitu ya Beb ya. Jadi kita merasa kayak berasa biasa gitu ya, nggak ada ngefek ke badan kita gitu ya Beb ya, ke tubuh kita semuanya. Dan lalu di nomor 2, doi itu Beb nggak mau disentuh, seperti dicium, dipeluk. Jadi dia itu kalau di dekat suaminya itu Beb, dia itu merasa nggak nyaman gitu ya Beb. Nah jadi bawaannya itu Beb, kalau dekat dengan suaminya itu Beb ya, kalau duduk itu Beb pengen jauh-jauh gitu. Jadi kalau misalnya suaminya mendekat dia gitu, duduk di samping dia itu gelisah gitu Beb ya. Jadi serba salah. Nanti suaminya misalnya peluk dia seperti nggak nyaman gitu Beb ya, seperti merenggangkan pelukan suaminya gitu. Nah terus nanti misalnya suaminya cium dia gitu ya, nah biasanya dia itu mencoba menjauhkan wajah suaminya dari dia gitu Beb. Jadi kalau bisa
jangan dekat-dekat ya Beb ya. Nah kurang lebih seperti itu contohnya. Dan lalu di nomor 3, istri itu Beb selalu mengatur di saat lagi quick. Nah jadi di saat lagi quick biasanya dia mengatur suaminya Beb, pengennya itu jangan lama-lama foreplay ya Beb ya, jadi langsung masuk aja, cepet selesai itu malah lebih bagus gitu ya Beb ya bagi istri ini. Nah kalau bisa nggak sampai 1 menit blast selesai, dia happy gitu Beb. Jadi kalau bisa jangan berlama-lama gitu ya Beb ya, dia nggak suka gitu. Dan lalu di nomor 4 adalah doi itu Beb suka menceritakan hubungan orang lain, khususnya hubungan ranjang ya Beb. Nah jadi yang parahnya itu Beb, dia itu, istri itu, dia mau membicarakan hubungan ranjang orang dengan hubungan ranjang dia. Jadi ibaratnya dia membandingkan hubungan ranjang dia sendiri dengan hubungan ranjang orang. Nah itu kan parah banget ya Beb ya. Jadi dia nggak punya ada rasa malu, rasa takut, rasa gimana gitu di depan suaminya untuk dia membicarakan hubungan ranjang dia dengan hubungan ranjang orang lain ya Beb ya. Nah seharusnya kalau kita yang waras Beb, kita membandingkan hubungan ranjang kita dengan orang lain. Nah itu kan kayak gimana gitu ya Beb ya, kalau kita ngebahas dengan suami ya Beb ya, kayaknya tabu gitu, nggak boleh dibicarakan mengenai hal itu ya Beb ya, karena mengenai hal itu kan privasi setiap orang, jadi tidak boleh kita membahas mengenai itu, apalagi kita membahas mengenai orang lain ya Beb ya. Jadi itu pantang sih menurut aku. Dan lalu di nomor 5 adalah doi itu Beb setiap melakukan hubungan quick dia itu selalu mengatakan pengen cepat selesai kepada suaminya ya Beb ya. Nah jadi semakin cepat suaminya muncrat itu semakin bagus sama dia, 5 detik gitu ya, malah seneng dia tuh Beb. Nah jadi istri-istri yang seperti ini Beb tidak puas dengan suaminya itu Beb ya, dia ogah berlama-lama Beb mengenai hubungan quick ya Beb ya. Semakin dia berlama-lama hubungan quick dengan suaminya itu semakin membuat dia tersiksa Beb. Karena apa? Karena dia terpaksa ya Beb ya, jadi itu menyiksa dirinya. Makanya ya kalau bisa makin cepat makin selesai, jangan lama-lama ya. Nah jadi itu dulu konten aku ya Beb ya, semoga kalian ngerti gitu ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya.